Halo, selamat malam untuk kalian yang mau tidur atau belum bisa tidur. Gimana hari ini? Semoga kalau hari ini buruk, besok lebih baik ya. Buat kalian yang lagi ngerantau atau akan ngerantau, gue mau bahas suka dukanya jadi anak rantau nih. Ngerantau tuh artinya pergi dari tempat asal ke suatu tempat di mana untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Pernah gak sih lu kebayang ada di suatu daerah yang cuma lu sendirian, jauh dari orang tua, keluarga, temen, sobat-sobat lu, atau juga pacar lu? Ya kalau lu punya pacar. Gue pikir sih awalnya nakutin sih, gak ada siapa-siapa dan lu harus tetap bertahan hidup di tempat yang sama sekali lu gak pernah kebayang gitu. Tapi ternyata gak senyeremin itu sih. Justru lu bisa dapat kenalan baru, temen, atau bisa dapat pacar di tempat lu ngerantau nih. Buat yang jomblo-jomblo, bertahan hidup sama orang lain yang sama sekali gak pernah ada di bayangan hidup lo. Tapi ternyata lu bisa ngelakuin itu. Lu bisa dapat banyak banget tentang kehidupan, dari nabung, manage keuangan, manage waktu, belajar masak, belajar tanggung jawab sama diri lu, belajar tanggung jawab sama ibadah lu, nyuci baju sendiri, dan lu harus sabar ketika cucian lu tuh kehujanan dan lu harus cuci ulang. Lu harus belajar masak. Ya itu berat sih, tapi ternyata gak seberat dan gak sesusah apa yang kita pikir. Sedih sih, jauh dari orang-orang yang lu sayang. Berat banget. Apalagi kalau lu gak bisa ikut di acara keluarga. Terus di grup keluarga tuh semuanya posting foto-foto lagi bareng-bareng. Atau pasti kan iri tuh setiap ada teman SMA yang kumpul dan lu gak bisa ikut karena emang keadaannya jauh. Belum lagi dapat kabar kalau orang rumah lagi sakit, bawaannya tuh pengen pulang aja. Tapi kan gak mungkin karena lu harus tetap stay di tempat lu. Mau nelfonin pun lu gengsi, dasar anak muda. Atau di saat lu tahu keadaan ekonomi rumah lagi memburuk, tapi keadaan keuangan lu juga lagi gak baik. Bimbang banget. Mau minta tapi takut, nggak minta tapi lo takut mati kelaparan. Akhirnya nyari-nyari duit receh, hasil tabungan dari sisa kembalian Indomaret. Terus lo masak nasi sendiri, lo goreng telur ceplok dan dikecapin aja pakai kerupuk. Itu nikmat banget sih kalau lagi krismon. Sedihnya juga kalau lo nggak bisa hadir di nikahan atau wisuda sahabat lu sendiri, teman dekat atau pacar lu, karena emang keadaannya lu jauh, lu gak bisa dan lu gak bisa ambil libur. Sedih banget sih. Atau lu bimbang, lu bisa balik tapi lu gak punya uang. Ya, lu cuma bisa ikut bahagia dengan cara ngeliat story teman-teman lu. Ya walaupun sedih, tapi gimana lagi. Belum lagi kalau mau pulang harus rebutan tiket sama anak rantau lainnya. Harus buru-buru gitu deh kalau misalnya udah keluar jadwal libur. Kalau enggak ya lu makin lama pulang. Di umur yang makin lama makin tua nih, banyak aja kan masalah. Makin kepikiran sama masalah hidup yang harusnya gak lu pikirin juga sih, malah bikin stres. Yang biasanya kalau ada masalah sedikit, orang tua nanya atau lo langsung cerita ke orang tua. Sekarang cuma bisa mendem sendirian. Beda banget. Sedihnya lagi ya, yang biasanya pas ulang tahun bangun tidur ada ibu atau bapak lo atau kakak lo atau siapapun itu yang ada di kamar lo, atau langsung ngucapin selamat ulang tahun nak, selamat ulang tahun adek, selamat ulang tahun kak. Pas lagi ngerantau, mana bisa lo ngerasain kayak gitu. Ada temen lo yang inget aja, asli itu bersyukur banget.
Kayak akhirnya ada orang lain di hidup gue. Yaelah, boro-boro ulang tahun, buka puasa sama sahur pertama atau puasa pertama lo aja deh. Nggak sama keluarga tuh untuk pertama kalinya kayak berat banget. Makin lama ya makin kebiasa. Tapi ada gantinya. Lo ngerasain jadinya gimana nyiapin sahur sendiri, cari buka puasa sendiri atau masak untuk buka puasa bareng sama teman-teman lo, tarawih bareng teman-teman lo, nyari-nyari masjid yang imamnya paling cepat buat sholat tarawih. Ya seru aja sih. Kalau misalnya kita jalanin enjoy, ya nggak kerasa kok. Meskipun emang pasti sih awal-awalnya tuh kayak dulu biasanya sama ibu, sama bapak gitu, di keluarga, di rumah. Ini sendirian. Ya mulai sekarang, cobalah lo cari temen, atau lo ajak temen lo gitu. Kayak kalau lo ngekos, main ke kosan, atau kalau lo ngontrak, ajakin aja makan bareng, masak. Seru kok, seru banget sih. Atau sholat jamaah, ya daripada sendirian. Apalagi kalau misalnya teman-teman lo tuh sama-sama seperantauan, asli seru banget. Ya cerita tentang lo gimana selama di sini, kayak adaptasi lo sama lingkungan baru lo gitu. Jangan ngerasa sendirian lah. Mungkin kalau lo ngerasa sendiri kan lo aja nggak mau temenan sama yang lain atau ngebiarin diri lo ditemenin sama yang lain. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa didapetin dari hasil rantau nih. Ya lo ngerasain keluarga kedua lo aja. Di saat lagi sakit, ya mungkin teman-teman lo yang datang, teman-teman lo yang nganter lo ke dokter. Ada dimana rasa titik terharunya sih, kayak gitu tuh. Ngerasa kayak lo gak sendirian ternyata sama ini. Jadi mulai sekarang buat kalian yang rantau-rantau nih, jangan nutup diri ya. Jangan ngerasa karena gak sedaerah, karena gak sebahasa, terus akhirnya kalian nutup diri sendiri. Ngerasa gak sama, ngerasa mereka gak cocok buat kalian. Gak ada yang tahu. Siapa tahu mereka ternyata lebih peduli daripada yang menurut kalian sebahasa atau sedaerah. Ya kan? Tapi nih ya, ngerantau tuh ya gak cuma susah sama mirisnya aja kok. Lo jadi bisa belajar lebih lagi tentang hidup. Lo belajar mandiri, lo belajar jadi manusia yang lebih baik lagi, belajar buat ngefilter orang-orang sekitar yang datang gak cuma pas lo seneng aja. Lo jadi tahu orang baik itu kayak gimana sih. Dan lo juga jadi lebih belajar lagi sih tentang diri lo. Belajar dewasa, belajar manage keuangan lo, belajar ngatur waktu lo, belajar jadi pemimpin, ya kan? Yang perempuan juga nih bisa dianggap latihan jadi istriable, karena jadi istri masak dan beres-beres kos atau kontrakan kan. Yang cowok belajar tanggung jawab sama kewajibannya, belajar ngatur keuangannya, belajar tanggung jawab, belajar jadi pemimpin, belajar bisnis sambil kuliah. Gak ada yang sia-sia sih, meskipun ya emang mungkin banyak mirisnya. Harus tahan kangen sama rumah dan keluarga. Tapi selamat dan tetap semangat untuk kalian manusia-manusia perantau dimanapun kalian berada yang masih bertahan sejauh ini. Gak apa-apa sekarang jauh, makanya cepat diselesain ya, biar cepat bisa pulang. Toh hasil baiknya kan kalian yang nikmatin. Orang tua dan keluarga juga pasti bangga lah kalau kalian pulang bawa perubahan-perubahan baik. Tenang, mereka pasti nunggu kok. Nunggu kalian pasti buat pulang. Dan untuk kalian yang masih belum bisa pulang ke rumah karena keadaan yang belum membaik faktor corona nih, gak apa-apa, semangat terus ya. Kalian gak sendirian kok.
Lebih baik kan jaga diri sendiri dulu di tempat kalian berada, dibandingin maksa pulang dengan segala kemungkinan buruk yang ada. Nanti kalau udah waktunya, pasti pulang kok ke rumah. Pasti kangennya lunas. Sekarang, cara terbaik untuk ngejaga orang rumah ya dengan tetap doa, sholat, ibadah, juga jaga diri sendiri. Nanti kan kalau udah membaik pasti sampai rumah. Tenang aja, bukannya kesehatan orang rumah lebih penting kan? Semangat anak perantauan. Dan satu lagi, dari ngerantau lo tau, diri lo gak cuma hidup sendirian di bumi, tapi banyak manusia lain. Jadi lo gak bisa egois.